Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Syawal dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah atau penjelasan dari Ustadz terkait dengan keutamaan puasa Syawal. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir di studio bersama kita Ustadz Rahmat Ja'far. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, ini Ustadz kaitannya dengan bulan Syawal ini, ya. Bisa Ustadz menjelaskan keutamaan daripada puasa Syawal itu sendiri. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal. Pada akhirnya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan agenda-agenda besar kita di bulan Ramadan. Wa bi taufikillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Sekarang kita ada agenda baru lagi untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar musiman. Maka kita buktikan kelanjutan daripada spirit Ramadan kemarin. Bahwa di pertemuan terakhir di akhir Ramadan saya pernah menyampaikan bahwa ibarat sebuah bis yang membutuhkan bahan bakar, dia kalau mau melakukan perjalanan panjang dia pastikan tankinya full. Lalu kalau dia tahu kiri kanan jalan sepanjang perjalanan jarak yang dia akan tempuh tidak ada pom bensin, maka langkah yang dia lakukan adalah berbekal pom bensin supaya tidak kehabisan. Nah, sampai dia berjumpa lagi dengan pom bensin. Nah, begitu juga spirit Ramadan kemarin harus kita lanjutkan, kita bawa sebagai modal dan bekal kita 11 bulan ke depan. Baru saja kita berhari raya Idul Fitri, dan pernah juga saya sampaikan sebuah pepatah mengatakan laisal aid liman lawisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Aid itu ukurannya bukan orang yang pakai baju baru, akan tetapi Id adalah bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah. Artinya harusnya di bulan Syawal ketaatan kita bertambah. Barulah ini akan membuktikan bahwa menjadi pertanda bahwa amalan Ramadan kita itu terterima. Kalau ada orang yang kemudian semangatnya di bulan Syawal bertambah, itu kata para ulama pertanda bahwa Ramadannya itu terterima. Kenapa? Sawabul hasanati para ulama mengatakan sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Sawabul hasanah, ganjaran dari satu kebaikan adalah berbuat kebaikan setelahnya. Artinya kalau kita bahasakan secara bebas, Ramadan kita kalau diterima maka tandanya adalah kita berbuat baik setelah Ramadan. Kemudian para ulama lain mengatakan kunu rabbaniyina wala takun ramadhaniyin. Jadilah orang yang rabbani, bukan yang ramadhani. Kalau ramadhani itu musiman, dia taat, dia baik, itu hanya Ramadan saja. Keluar dari Ramadan dia kembali seperti semula. Kita ini ibarat kepompong ibarat kupu-kupu dari embrionya ini yang ulat itu kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian keluar menjadi kupu-kupu. Setelah itu jangan kembali lagi menjadi ulat lagi. Usahakan kita tetap menjadi kepompong yang indah untuk ditangkap. Mohon maaf, menjadi kupu-kupu yang indah ditangkap. Asal bukan kupu-kupu malam. Nah, lain ceritanya Ustaz. Para pemirsa program Mengharap Ridhomu yang saya cintai, oleh karenanya ada agenda besar yang harus kita lanjutkan. Ibarat dalam sholat sunnah itu ada yang disebut dengan sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Nah, qabliyah dan ba'diyah. Puasa kita di bulan Sya'ban itu adalah diibaratkan qabliyahnya sholat. Qabliyahnya sholat. Ramadan adalah fardiyahnya sholat. Dan Syawal adalah ba'diyahnya sholat. Dan fungsi di antara fungsi nawafil atau ibadah-ibadah sunnah adalah menyempurnakan kekurangan
fardu. Ya, ketika di hari kiamat akan dihisab, maka sholat fardunya berantakan, dia ada penyempurna, akan diambil pahala-pahala sunnah ini. Nah, apa jadinya kalau dia tidak punya simpanan pahala sunnah? Begitu juga dengan Ramadan. Nah, agenda itu adalah 6 hari Syawal. Nah, kata Nabi SAW, man soma Ramadana, ya, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan sempurna, setelah itu dia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa sebulan penuh. Bayangkan bagaimana rahmat Allah itu luas, diberikan hanya dengan modal 6 hari, tapi pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Bukan sebulan, setahun penuh. Subhanallah. Ya, jadi pahala yang sangat besar ini tidak boleh kita sia-siakan. Hanya saja memang ada ketentuan-ketentuan, nanti insya Allah akan berkembang di dalam diskusi santai kita ini. Bagaimana orang yang punya utang kemarin karena haid, safar, sakit, apakah kemudian dia bisa langsung berpuasa 6 hari atau seperti apa, ya? Allah Ta'ala alam. Itu sekedar pengantar saya bahwa Syawal ini adalah momentum kita untuk meraih pahala puasa setahun penuh dengan modal 6 hari. Dan ingat, 6 hari ini kemudian dia dapat menutup kekurangan-kekurangan yang pasti pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Pasti, ya, sesoleh apapun kita ada kekurangan yang tidak kita sadari, itu mencederai ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Allah Ta'ala alam. Nah, ini Ustaz, terkait dengan puasa Syawal, ya, yang lebih utama sebenarnya biasanya kan pray 1 hari, ya, sudah bisa lanjut. Seperti apa Ustaz penjelasannya? Kan biasa ada yang mengakhirkan puasa Syawalnya dan lain sebagainya. Iya. Begini, para ulama juga membahas masalah ini karena memang 1 Syawal kan kita wajib berbuka. Tidak boleh, haram hukumnya untuk di hari keduanya apakah sudah dianjurkan berpuasa atau tidak? Sebagian ulama mengatakan, ayo lanjutkan. Lanjutkan karena kita ini masih panas-panas. Ya, masih taat-taatnya kita itu. Kadang-kadang kita kalau terhenti, ya, nanti akan berlanjut dengan futur. Ya, futur. Futur ini adalah berhenti dari ibadah setelah kita giat beribadah. Itu namanya futur. Ya. Khawatir nanti ini tidak akan berlanjut puasanya, sehingga untuk memanfaatkan momentum hati kita, mood kita yang masih bagus-bagusnya untuk berpuasa, lanjut langsung di hari kedua. Hanya pertimbangan kadang-kadang, waduh, saya ketinggalan kehabisan kue nanti. Selesai berpuasa 6 hari, tidak ada kue ini. Masih banyak undangan. Ya, masih banyak undangan, open house dan lain sebagainya, halal bihalal. Akhirnya dia tunda sampai beberapa hari kemudian, baru dia berpuasa. Tidak masalah, karena di dalam berpuasa 6 hari Syawal tidak dituntut, tidak disyaratkan harus berturut-turut. Tidak disyaratkan harus 2 Syawal. Kapan saja selama 29 hari, minus ini ya, minus 1 Syawal, itu bebas. Anda cicil di 29 hari itu. Jadi bebas, tidak harus berurutan. Tapi lebih utama, ya tentunya kalau berurutan juga lebih utama karena tingkat kesulitannya yang berbeda. Ya. Tapi kan biasanya Ustaz di awal-awal kan masih ada undangan begitu kan, harus ada menjaga silaturahmi. Betul, betul. Kalau misalnya kita berpuasa lalu kemudian datang bersilaturahim dan disuguhkan makanan, maka sebaiknya berbuka. Ya, sebaiknya berbuka karena puasa masih bisa kita tunda. Momentum kue itu memang cuma di awal-awal, ya. Ada orang yang berpuasa di 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, ya. Dia ditawarkan makan, ayo Ustaz kita ke rumah makan, mohon maaf saya sedang puasa. Ayo Ustaz ini ada nasi kotak, mohon maaf saya sedang berpuasa. Ini puasa selesai berpuasa, tidak ada lagi yang nawarin makan, karena momentum udah habis. Sudah selesai. Jadi intinya Ustaz, puasa sunnah boleh ya ketika diajak. Ya, puasa sunnah ketika disuguhkan makanan lebih baik kalau memang apalagi disuguhkan ini butuh perjuangan, makanan yang istimewa sebagai tamu, ya. Maka kita hargai dia perjuangannya. Kita batalkan puasa kita, nanti puasa masih bisa di hari lain, tapi masak tidak mungkin tiap hari. Gitu. Allah Ta'ala. Ini Ustaz, apa bisa melaksanakan puasa Syawal lebih dulu baru mengganti puasa Ramadan, Ustaz? Para ulama itu membahas begini, menjelaskan bahwa makna dari hadis man shoma ramadhana, siapa yang telah berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia tambah dengan 6 hari Syawal. Syarat 6 hari Syawal adalah sudah sempurna Ramadan. Gimana dengan orang haid? Bayar utang haidnya. Berapa hari? 7 hari. Ada yang Ustaz sampai 10 hari. Ya, bayar 10 hari.
haid saya sampai 12 hari, ya musibah untuk suami. Ya misalnya ya, Iya. bayar dulu. Ya bayar baru itu setelah itu bayar melaksanakan 6 hari Syawal. Tapi kalau dia berat, Ustadz, gimana ini? Utangnya terlalu banyak, ya. Utangnya haid 7 hari, kemudian perjalanan dinas 5 hari, berarti 12 hari. Kemudian sakit 6 hari, 18 hari. Nah, kalau misalnya saya harus kodok dulu, ya nanti ketinggalan momentum Syawal. Maka para ulama memberikan solusi. Yang tersisa kodok dulu. Yang tersisa kodok dulu. Ya. Selebihnya kalau memang tidak memungkinkan lagi, tinggal 6 hari lagi ini kesempatan, baru Syawal. Baru Syawal. Setelah itu masih tergantung ini, masih ada sisa yang kodok setelah itu. Setelah Syawal berarti Dzulqa'dah atau bulan-bulan lainnya. Baik ya. Nah, pendapat yang saya tawarkan ini sebagai solusi, misalnya dia punya utang haid, ya, puasa karena haid atau karena sakit 6 hari, ya, di bulan Ramadan, maka cukup mengkodok saja, niatkan kodok dengan otomatis dia diberikan pahala Syawal. Ustaz, apakah digabungkan niatnya? Tidak perlu digabungkan. Cukup otomatis Anda berniat secara mutlak tunggal kodok, maka karena itu momentum bulan Syawal, Allah kasih pahala untuk bulan Syawal. Kalau dia misalnya jatuh hari Senin, dia dapat pahala 3. Kodoknya dapat, kemudian Syawalnya dapat, tambah dengan puasa Senin. Begitu. Tapi ingat, kodok. Tapi niatnya hanya kodok. Ada ibadah-ibadah sunnah yang bisa digabungkan. Nama dalam istilah fikih oleh para ulama disebut dengan tasyrikun niyah atau syirik fin niyah. Menggabungkan 2 sampai 3 ibadah dalam satu niat. Orang mau sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, kemudian hajat, kemudian apalagi hajat dan sholat sunnah lainnya, ya. Yang satu martabat, maka itu dalam satu niat boleh, dalam satu ibadah, 2 rakaat. Dia dapat hajat, dia dapat istikharah, hajat, istikharah, kemudian sholat sunnah tahiyat, kemudian sholat sunnah wudu. Hanya 2 rakaat dia dapat 4 pahala. Cuma satu. Itu boleh, dia niatkan semuanya dalam satu. Tapi kalau karena qadha itu adalah maksudun li dzatihi, kemudian wajib. Pahala puasa 6 hari Syawal ada maksudun li dzatihi, masing-masing punya tujuan, maka tidak boleh digabungkan niat. Tapi kata para ulama, boleh dia berniat qadha saja, otomatis dia mendapatkan pahala 6 hari Syawal. Ini kata siapa, Ustaz? Ini kata Syekh Atiyah Saqar, ulama Mesir, dalam kitabnya Fatawa Al-Azhar, menukil pendapat Abu Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, kalangan dari kalangan madhab Asy-Syafi'i. Jadi Atiyah Saqar. Fatawa Al-Azhar, iya. Penulisnya adalah Atiyah Saqar. Jadi beliau menukil pendapat Abu Ayyub Al-Ansari, ya, dari ulama kalangan Asy-Syafi'iyah. Allahu taala a'lam bissawab. Jadi boleh ya Ustaz ya, dengan satu niat puasa qada, tapi momentum di bulan Syawal, dan apabila puasa juga di hari Senin atau hari Kamis, itu juga masuk puasa sunnah Senin Kamis. Tapi jangan juga orang yang sudah terbiasa dia qadha kemudian Syawal tersendiri gara-gara pendapat ini. Biasanya gara-gara pendapat ini dia tidak lagi menambah puasa. Jadi kalau begitu qadanya dulu misalnya 6 hari. 6 hari qadha, setelah itu 6 hari Syawal lagi. Maksud saya jangan sampai mendengarkan fatwa ini, kemudian yang biasa sampai 12 hari dia sudahlah, alhamdulillah ada fatwa seperti itu. Ya, 6 hari qadha saya niatkan juga Syawal. Ingat ya, semakin banyak puasa semakin banyak pahala. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi yang sudah terbiasa ya tidak mesti lagi menggabungkan ya. Tidak usah menggabungkan. Kalau bisa lebih banyak puasa sendiri, lebih banyak puasa lebih banyak pahala. Masya Allah. Ini juga Ustaz, terkait dengan puasa Syawal ya. Ini tadi urutannya, apakah boleh langsung 6 hari berturut-turut atau dijeda-jeda, atau misalkan biasanya kan puasa Senin Kamis kan biasa 4 sebulan kan 30 hari. Jadi diikutkan momen puasa sunnah Senin Kamis. Tapi yang lebih afdal sebenarnya kan gini, al-ajru ala qadril masyaqqah. Semakin naik tingkat kesulitan satu ibadah, semakin besar pahalanya. Berbeda pahala orang yang menggabungkan puasa qadha, puasa Syawal, puasa Senin dengan orang yang qadha
Syawal, Senin. Misalnya dia berpuasa di hari Senin di bulan Syawal. Tapi dia tidak niatkan puasa Syawal, dia niatkan memang puasa Senin. Lalu Selasa dia Syawal. Dia bilang, "Kenapa saya bikin begitu? Supaya makin banyak saya berpuasa." Itu boleh, lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada orang yang menggabungkan. Begitu. Tapi kalau misalnya daripada tidak mau jadi puasanya, mendingan sudahlah paket hemat. Ya, paket hematnya adalah Senin dapat, Syawal dapat, qada juga dapat. Tapi ingat catatannya cuma berniat qada, yang lain mengikuti otomatis. Ya. Jadi dalam keseharian berpuasa Syawal itu Ustaz, adakah mungkin kegiatan-kegiatan ibadah yang disunnahkan ya sama halnya dengan di sama halnya persis dengan bulan Ramadan ya, mengiringi dengan tilawah, zikir dan sebagainya. Yang kita puasakan bukan hanya jasad kita, zahir kita, tapi batin juga harus dipuasakan ya. Iya. Jadi dengan adanya keutamaan puasa Syawal ini ya, dan tentunya dianjurkan ya karena terkadang orang setelah Lebaran ya itu keenakan Ustaz. Ya istilahnya karena sudah balas dendam istilahnya ya. Ya karena balas dendam akhirnya dia kebanyakan makan terus. Di bulan Ramadan dia karena berpuasa turun 2 kg ya. Kemudian setelah berbuka puasa berhari raya hanya 1 minggu naik 4 kg. 4 kg. Lebih banyak dari yang kurang. Balas dendam. Oke Ustaz, sangat menarik ya. Pembahasan kita terkait dengan keutamaan puasa Syawal. Tapi sebelum kita lanjut Ustadz, kita break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Oke Ustaz, kita lanjut ya terkait dengan keutamaan puasa Syawal, dan tentunya tadi sudah kita dengarkan ya puasa Syawal yang sebenarnya yang utama itu dilaksanakan di awal ya 6 hari berturut-turut. Akan tetapi ketika ada undangan-undangan itu boleh istilahnya dibatalkan ya demi untuk silaturahim. Ya. Ini Ustaz, terkait juga dengan puasa Syawal. Biasanya kan setelah membayar qada dan tidak bisa istilahnya tanpa dipertimbangkan di akhir itu puasa Syawalnya tidak cukup. Ya, hanya misalkan 4 yang selesai 4 atau 5, besoknya sudah masuk Zulqa'dah. Bagaimana Ustaz? Nah, karena itu para ulama memberikan solusi. Kalau misalnya qadanya banyak, lalu waktu yang tersisa tinggal sedikit, boleh dia dahulukan jadi dia qada, tiba-tiba hitung-hitung tinggal 5 hari. Tidak sadar. Tinggal 6 hari. Ya sudah 6 hari itu Syawal, selanjutnya baru qada. Selanjutnya baru qada. Begitu, itu solusinya. Nah, kalau memang kasusnya tergantung begitu, sisa 1, maka boleh dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah. Bulan berikutnya. Para ulama membolehkan. Tapi solusi lain yang saya sampaikan tadi, sudah karena tinggal 5 hari lagi, sudah qada diniatkan langsung juga otomatis dapat Syawal. Ya, dapat Syawal. Iya. Ini juga Ustaz terkait dengan ibu hamil selama bulan Ramadan karena takut kandungannya jadi tidak melakukan puasa. Ya, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah bayar fidyah atau mengqada? Iya. Wanita hamil dan menyusui sepaket ya. Wanita hamil dan menyusui itu kan masuk kategori yang sama. Dia bisa masuk pada daftar faman kana minkum maridun aw ala safar. Ya. Dia juga bisa masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ya, akan tetapi pada dasarnya lebih tepat dia dikiaskan kepada orang yang sakit yang masih bisa sembuh. Orang sakit boleh berbuka puasa dengan ketentuan mengganti hari yang dia tinggalkan di hari lain. Demikian pula dengan wanita hamil dan menyusui.
Dia diibaratkan seperti orang sakit. Orang sakit. Ya kan? Iya. Yang selesai melahirkan atau menyusui, dia fit lagi, dia sembuh lagi kembali normal, maka dia dianggap sembuh dan wajib mengqadha, mengganti. Tidak ada alasan bagi dia untuk fidyah. Fidyah. Nah, hanya saja kasusnya bagaimana ini? Tahun ini dia hamil 3 bulan. Iya, iya. Otomatis karena orang ngidam itu butuh gizi. Ya, betul. Jika tidak maka akan cacat bayinya, pasti itu ya, kekurangan gizi. Nah, maka dia meninggalkan puasa. Tahun berikutnya sudah pasti dia tidak bisa puasa karena menyusui. Karena dia berpuasa, kalau dia berpuasa berakibat kepada anaknya. Iya, iya. Tahun berikutnya 2 tahun kan, iya kan? menyusui. Dia masih menyusui. Tapi kasusnya dia hamil. Hamil plus menyusui. Ah, iya, iya. So pasti tahun berikutnya dia tidak bisa puasa Lagi. karena sedang Menyusui. Dia bilang cukup Pak Ustadz, insya Allah ini sudah hamil 2 kali berturut-turut cukup. Ternyata tahun berikutnya hamil lagi. Ini repot. Dia bilang cukup Pak Ustadz. Tapi Jadi yang bilang cukup istrinya, suaminya tak cukup ini. Lanjut terus, akhirnya produksi sampai bertahun-tahun, Iya. sampai 10 tahun misalnya, maka kemudian tertumpuk ini utang puasanya. Ya, bagaimana kasusnya? Ya sudah, kalau memang tidak memungkinkan dia untuk mengqadha, maka cukup membayar fidyah. Ya, fidyah 1 hari 1 mud, ya, 1 hari 1 kotak makan misalnya, yang sepaket, ya, nasi dan lauk-lauknya. Ya, gitu. Baik Ustadz, ini masih ada pertanyaan terkait dengan puasa Syawal dan tentunya puasa qada di bulan Syawal. Bagaimana Ustadz sebenarnya ketika ada yang puasa qada di bulan Syawal dan ada undangan makan, misalnya makan siang dan lain sebagainya. Gimana itu Ustadz? Baik, dia sedang qadha. Iya. Tahu-tahu sedang qadha. Kenapa open house? Hadir di open house. Ya, kalau sekedar menyambung silaturahim dan tidak makan tidak masalah. Iya. Orang kalau sudah berniat qadha, satu syaratnya dia harus pasang niat dari malam hari. Batas terakhirnya sebelum fajar. Beda dengan sunnah. Syawal ya, saya belum makan apa-apa ini. Jam 9 dia bilang saya mau syawal. Boleh. Saya mau syawal. Tapi kalau dia qadha, kafarat, nadar, fidyah haji, dia harus dipasang dari malam hari. Taib. Maka dia berlaku hukum wajib untuk tidak boleh membatalkan puasa. Tidak boleh membatalkan puasa. Dia berdosa kalau dia menghentikan puasanya. Karena itu adalah kewajiban bagi dia. Berbeda dengan sunnah. Ibadah sunnah, baik solat maupun puasa. Ada kaidah mengatakan begini. Kaidahnya dalam masalah sunnah, al-mar'u maliku nafilati. Seseorang itu raja untuk ibadah sunnahnya. Maksud raja untuk ibadah sunnahnya bagaimana? Saya sedang sholat, tiba-tiba saya mau batalkan, ya tergantung saya. Saya sedang puasa sunnah, tiba-tiba saya mau batalkan, ya terserah saya. Karena saya raja untuk ibadah sunnah itu. Tapi kalau wajib saya yang diatur. Saya yang diatur, tidak boleh bikin apa-apa. Cuma ada lagi yang bertanya, bagaimana jika dia sedang qadha, tiba-tiba suaminya menggoda, dan dia pun tergoda. Atau mungkin dia menggoda. Misalnya. Nah, lalu terjadi ini ya, hal yang dilarang ketika sedang berpuasa. Apakah misalnya katakanlah jima dia pada saat sedang mengqadha itu mengakibatkan kafarat puasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana di siang hari Ramadan atau tidak? Ini penting untuk disampaikan. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah tidak. Karena hurmatul Ramadan, ya, kehormatan bulan Ramadan tidak berlaku untuk bulan-bulan lain. Ya, kenapa orang yang berjima berhubungan badan suami istri ya di siang hari Ramadan itu pertama dia harus memerdekakan budak, kalau tidak mampu dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu kasih makan 60 orang miskin. Ya, karena dia melanggar kehormatan bulan Ramadan. Kehormatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu saking mulianya dan wajib dihormati. Ada wanita yang tiba-tiba jam 9 pagi dia suci. Berarti kan tidak dianggap puasa. Ya kan? Dia suci, dia mandi jam 9, dari jam 9 sampai maghrib buka puasa, dia harus menahan diri tidak makan, tidak minum. Ya kan tidak puasa Pak Ustadz. Masa ia menahan diri tidak makan? Menghormati kehormatan bulan Ramadan. Meskipun dia tahu dia tidak sedang puasa. Tapi dianjurkan untuk menahan diri tidak makan, tidak minum, sama persis dengan orang puasa. Itu apa? Saking mulianya ini bulan Ramadan yang harus kita
hormati. Nah, cuma kalau dia melakukan jima di waktu qadha tidak kena kafarat, tapi dia berdosa. Ya, karena qadha ini adalah hukumnya wajib. Pengganti wajib. Pengganti yang wajib. Allahu taala alam bisawab. Ya, ini juga kaitannya dengan puasa Syawal, Ustaz. Ya, bagaimana orang yang sama sekali tidak melaksanakan puasa sunnah Syawal? Ya, apa kerugian yang tidak melaksanakan puasa Syawal? Iya. Kadang-kadang begini, kita ini dari dulu diajarkan apa definisi wajib. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Apa definisi sunnah? Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Sekarang kita rubah pola pikir kita, definisinya kita rubah. Apa definisi sunnah? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan rugi sebesar-besarnya. Orang kalau bilang rugi, dia sumbah fikir. Iya juga ya, rugi kalau saya tidak manfaatkan momentum Syawal. Karena kalau tidak dapat apa-apa ya biasa. Saya tidak dapat apa-apa tidak masalah. Tapi kalau rugi, orang tidak ada yang mau rugi. Ya kan? Nah, definisinya kita rubah. Nah, kerugiannya apa? Ya, kerugiannya pertama bisa jadi di bulan Ramadannya ada kholal. Kholal itu kekurangan. Dia tidak dapat penyempurna. Ya. Dia kosong berarti. Dia kosong misalnya tidak ada setelah dihisab malaikat bilang, "Allah, ini Ramadan puasa Ramadannya kurang ini." Allah tanya, "Ada puasa sunnah Syawal enggak?" Enggak ada ya Allah. Ya sudah, biarkan ada kekosongan begitu, ada cacat. Tapi kalau ada puasa sunnah enggak? Ada. Ya sudah, pahala sunnah masukkan ke dalam puasa Ramadan sehingga dia menjadi penyempurna. Begitu. Itu kerugiannya. Ditambah lagi dia tidak dapat pahala sama dengan orang puasa 1 tahun 365 hari dengan modal 6 hari. 6 hari. Rugi sekali kan? Iya, rugi. Ya, itu saja mungkin sekedar. Ya. Nah, ini juga kaitannya dengan orang yang Ustadz mungkin tidak serba kekurangan di bulan Syawal. Ya, tentunya ketika mengetahui puasa sunnah ini, ya puasa sunnah Syawal, ya berpuasa selama 6 hari atau bahkan lebih. Bagaimana itu, Ustaz? Karena kekurangan bahan makanan dan lain sebagainya. Ya, apalagi puasa sunnah, Ustaz ya. Iya. Memang pada dasarnya orang itu kalau kekurangan secara ekonomi dia kurang, makanan tidak mampu, disunnahkan menutupi kekurangan dengan berpuasa. Sehingga ada alasan dia untuk tidak makan. Jadi sebetulnya puasa itu meminimalisir anggaran dapur. Bukan malah, mohon maaf sekali ya, di Ramadan kadang-kadang menambah angka kebutuhan dapur. Mestinya tidak begitu. Karena Ramadan itu mengurangi jatah makan yang tadinya 3 tinggal 2, sahur dan buka. 3 kan? Jangan sampai Ramadan itu hanya memindahkan jadwal makan. Ya, 3 hari misalnya kita biasa makan, Ramadan tetap 3 kali makan. Jadi sahur, kemudian buka puasa, kemudian makan malam, makan tengah malam. Nah, misalnya gitu ya, yang siangnya dimajukan atau ditunda ke tengah malam. Nah, begitu juga dengan Syawal. Ketika di Syawal dia menemukan kekurangan, harusnya dia lanjutkan itu berpuasa. Hanya saja aneh bin ajaibnya adalah justru, mohon maaf ya, kita temukan ada orang yang miskin tapi dia tidak puasa. Apakah Anda tidak malu dari orang kaya yang mampu membeli apa saja, tapi kemudian dia berpuasa? Sementara Anda yang harusnya yang tidak mampu membeli ini dan itu, tapi tidak puasa. Rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Ya, begitu. Nabi SAW ketika pulang dari, ya, mungkin berdakwah dari luar rumah, begitu masuk rumah bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada para istri yang lain, misalnya, hal indakum ta'am, ya wahai istriku yang tercinta, apakah ada makanan pagi ini? Ya, istrinya bilang, tidak ada ya Rasul. Apa kata Rasul? Apakah Rasul marah? Rasul tidak marah. Dia bilang, faidan ana shaim. Kalau begitu saya puasa ajalah. Ya, ini para ulama mengatakan belum makan belum minum dari sejak terbit fajar sampai jam 10, jam 11, jam 12 masih boleh berniat puasa. Tapi kalau sudah tergelincir matahari jam 12 ke atas, maka tidak boleh lagi berniat puasa. Kalau misalnya dia berniat setengah 12, Ustaz, gimana argo pahalanya? Ya, argo pahalanya dimulai dari awal. Karena puasa itu sepaket, bukan setengah-setengah hari. Ya, walaupun dia berniat jam 11 siang. Dengan syarat belum makan belum minum. Jangan waktu kerja bakti makan kamari lontong dengan sayur 1 baskom, baru tiba-tiba dia bilang jam 11 saya puasa. Nah, gitu.
Nah, hari kedua berikutnya Nabi bilang, ada makanan? Tidak ada. Iya. Nah, harusnya juga kita begitu sebagai kepala rumah tangga, mencontoh sikap Nabi. Mama, ada makanan atau tidak? Iya. Tidak ada, Papa. Oh, kalau begitu Papa puasa. Besok lagi dia datang, Mama, ada makanan atau tidak? Tidak ada, Papa. Oh, kalau begitu Papa puasa. Berikutnya dia datang lagi, dia tanya, Mama, ada makanan atau tidak? Tidak ada, Papa. Mama ngapain aja? Nanti DP Mama tanya, Papa kasih berapa? Karena saya memasak sesuai dengan yang Papa kasih. Kan gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu ya. Kalau tidak ada makanan harusnya kita tutup dengan berpuasa. Berpuasa, Masya Allah. Jadi semakin menarik Ustaz, kaitannya dengan puasa Syawal dan tentunya keutamaan puasa Syawal. Tapi sebelum lanjut Ustaz, kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, ini masih lanjut terkait dengan puasa Syawal. Ini masih ada pertanyaan Ustadz. Ya, kaitannya dengan apa sih perbedaan puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid? Ya. Kalau puasa Syawal itu, ya dia tahunan. Tahunan. Dia tahunan. Hanya ada di bulan Syawal. Syawal. Adapun Ayyamul Bid dia terulang setiap bulan. Dia bulanan. Iya, dalam sebulan kan 3 hari ya. Ayyamul Bid itu artinya hari-hari purna, hari-hari purnama. Jadi 13, 14, 15. Ya. Tapi dalam Ayyamul Bid dia lebih longgar. Ya, kalau misalnya tidak mampu berturut-turut 13, 14, 15, yang penting ada 3 hari saja di bulan itu. Di bulan itu. Baik di awal maupun di akhir. Ya. Jadi 13, 14, 15. 13 dia puasa, 14 puasa, 15 tidak sempat. Ya 15 itu nanti diganti di hari lain, tidak masalah. Yang penting 3 hari. Di bulan itu ya. Di bulan itu. Kalau Syawal kan dia terbatas di bulan itu. Di bulan itu. Ya, kecuali kalau memang ada halangan, kayak tadi yang saya jelaskan tersisa tinggal 1, karena dia mengqadha dan banyak utang yang harus dia ganti, maka 1 hari itu dia bisa kerjakan di bulan Dzulqa'dah. Ya, begitu. Oke, Ustaz. Nah, ini juga masih ada pertanyaan Ustaz terkait dengan hitungan pahala puasa yang puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal dengan puasa Syawal lebih dari 6 hari atau misalkan 10 hari, 15 hari dan seterusnya. Iya. Tentunya tidak ada batasan ya bagi orang yang ingin berpuasa lebih dari 6 hari. Ya tinggal dia atur saja niatnya apa. Misalnya 6 hari Syawal sudah selesai. Ya sudah tambah lagi dengan Senin dan Kamis. Tambah lagi dengan Ayyamul Bid. Artinya orang yang sudah terlanjur cinta dengan puasa, Allah kasih kesempatan untuk memupuk cinta itu di bulan Syawal. Ya 6 hari, tidak cukup 6 hari, Senin Kamis, tidak cukup dengan itu, ada Ayyamul Bid, ya kan? Puasa Nabi Daud. Ya, puasa Daud ya, sehari puasa, sehari tidak. Banyak. Jadi tapi kalau mau puasa sampai yang rapel tadi ya, jadi pengganti Syawal yang kemarin, Allah Ta'ala alam, saya tidak bisa jawab boleh atau tidak, hanya saja yang kemarin itu sudah terlewati. Ya, sudah terlewati. Kalau dia bersifat wajib, Anda harus mengqadha. Tapi kalau dia sunnah, ada sunnah juga yang diqadha, cuma tidak berlaku dalam masalah Syawal, tidak ada qadha Syawal. Kalau qadha qabliyah, boleh. Ya, kalau dia sudah keluar dari waktu, tapi kalau masih di dalam waktu sholat itu bukan qadha. Saya berikan contoh sederhana supaya faham. 2 rakaat sebelum zuhur dia tidak sempat kerjakan karena menyambut tamu. Ya, dia menyuguhkan tamu sampai tiba-tiba qomat. Yang biasa dia tidak pernah ketinggalan qabliyah. Lalu setelah sholat dia sholat ba'diyah. Setelah ba'diyah dia sholat 2 rakaat lagi, dia niatkan untuk qabliyah tadi. Bagaimana niatnya? Apakah qadhaan? Tidak. Dia kenapa tidak qadha Ustaz? Kan sudah lewat daripada waktu yang sebelum zuhur tadi. Ya kenapa dia tidak qadha? Karena masih di dalam waktu zuhur. Waktu zuhur kan berakhir dengan datangnya sholat asar. Kalau sudah tiba sholat asar, baru dia ganti, baru dia kerjakan, itu baru qadha. Kalau sudah keluar dari waktu itu. Begitu. Cuma dalam masalah puasa ini, dalam sunnah tidak ada, setahu saya, Allah a'lam, mungkin ada pendapat fatwa lain,
bolehkah mengqadha puasa sunnah dan sebagainya, saya tidak tahu. Allah. Ini juga Ustaz yang ingin saya tanyakan terkait dengan puasa qada. Dia baru ingat bukan puasa Ramadan yang baru ini Ustaz, yang mungkin 10 atau 5 tahun yang lalu baru ingat. Oh ternyata saat itu saya membatalkan puasa tidak sengaja. Baru kali ini saya ingat. Apakah mengqada juga itu boleh Ustaz? Iya. Begini, ada orang yang kemudian bertahun-tahun tidak puasa. Iya bisa juga itu. Ya, dari balik itu dia puasanya hanya 3 hari aja. Betul, ya, betul. semau gue. 10 hari dia mau, 15 hari dia mau, selebihnya kalau dia tidak mau tidak puasa. Katakanlah dia anggap orang yang jarang puasa. Sekarang dia taubat. Dia taubat. Taubatnya katakanlah 50 tahun. Usia 51 tahun lah. Berarti tinggal hitung saja. Baliknya kapan? Balik katakanlah 10 tahun. Berarti 50 tahun, 51 tahun plus 10 tahun. Berarti ada 40 tahun yang harus dia qadha, baik solat maupun puasa. Nah, karena solat dan puasa kewajibannya tidak gugur dengan taubat. Makanya sering saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak di ceramah ya, jangan kasih lama tidak mau sholat. Kalau mau bertobat nanti terlalu banyak mau bayar. Jangan kasih lama tidak puasa, karena kalau taubat nanti banyak yang akan Anda bayar. Karena itu tidak gugur dengan taubat. Ustaz kan sudah bertobat, Allah maafkan. Allah maafkan, tapi tidak gugur kewajiban Anda untuk mengqadha. Ya, berarti 40 tahun dia qadha, bagaimana caranya? Ya sudah qadhaan terus. Nawaitu suma ghadin an qadhain. Meskipun fardhi syahr Ramadan terus fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Tidak usah dikatakan hadisan atau tahun yang keberapa. Cukup begitu. Nah, kasus lain adalah jadi dia wajib ya setelah Ramadan ini kalau sudah taubat sempurnakan Ramadan Ramadan kemarin kalau sudah taubat dan dia sempurnakan sekarang tinggal berpikir yang Ramadan dulu yang dia tidak sempat kerjakan. Sekarang kasusnya begini, ada orang yang dia puasa penuh, tapi karena haid ya atau sakit atau alasan yang dibolehkan oleh syariat untuk meninggalkan puasa, misalnya katakanlah haid 7 hari, dia tunda terus. Ada 11 bulan Allah berikan dia kesempatan untuk mengqadha, tapi karena malas, dia tidak qadha. Akhirnya sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Maka tidak gugur kewajiban mengqadha, dia harus mengqadha setelah Ramadan ini plus dengan denda. Denda ini adalah fidyah. Jadi bukan cuma bank dengan koperasi yang ada denda. Allah pun bisa berlakukan denda ya. Maka dendanya adalah 1 hari 1 mud. Berarti kalau dia 7 hari dikali 7 mud. 1 mud itu mud Nabi ya. Mud itu 2 telapak tangan begini jika disatukan ya. Tapi ukurannya mud Nabi. Ada liternya itu. Saya punya liternya. Saya ambil sanad di liternya itu. Karena kita tidak mungkin pakai ukuran saya aja lah. Beda tangan kita dengan Nabi. Apalagi bilang sama anak sini, pinjam telapak tangan kamu supaya tidak terlalu banyak yang Bapak bayar ya. Mud Nabi itu kurang lebih 7 ons. 7 ons. 7 ons dikali 7 kira-kira berapa kilo itu? Ya supaya tidak bingung, genapkan saja ya 1 kilo. 3 onsnya sedekah. Berarti 7 kilo. 7 kilo. Celakanya 10 tahun lalu ini dia berleha-leha. Ya kan? 10 tahun lalu ini yang dia membayar. Berarti 10 tahun dia kena denda. 7 kilo dikali 10, 70 kilo yang dia bayarkan, dan itu tidak menggugurkan kewajiban dia mengqadha. Tetap puasa. Ya tetap puasa. Denda berlipat-lipat. Denda karena sudah melewati Ramadan. Melewati. Beda lagi kan, saya Ustadz tidak puasa karena memang sakit terus. Ya sudah, Allah maafkan, kamu tinggal qadha aja. Tapi ada sehat-sehat disuruh puasa, nanti tiba-tiba berjumpa dengan Ramadan, sudah kena denda dia. Ya, fidyah. Allah Ta'ala alam. Nah, ini juga Ustaz, dalam bulan Syawal ya apa saja yang dianjurkan selain puasa sunnah Ustaz? Iya, ini menarik ya. Di bulan Syawal itu kita kenal dengan bulan puasa sunnah saja. Ada ibadah lain yang bisa kita kerjakan juga adalah menikah. Ya, baik menikah pertama maupun menikah kedua. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tazawwaja bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi menikahi saya atau kama qala Rasulullah sallam, Nabi menikahi saya di bulan Syawal. Membangun rumah tangga dengan saya di bulan Syawal. Pertanyaannya, ada apa di bulan Syawal? Kan itu. Dia menikah kemudian membangun rumah tangga dengan
Aisyah di bulan Syawal. Nah, orang-orang kebiasaannya khususnya di Gorontalo yang tercinta ini berlomba-lomba di bulan Sya'ban. Sampai-sampai undangan sampai 3 masuk di dalam rumah saya. Ustadz minta nasihat pernikahan ya. Datang di sini, jadwalnya sama semua. Di Gorontalo, di sini undangan jam 8, di sana jam 10. Tidak bisa diterima itu dua-duanya. Karena jamuan pengaku, tidak bisa mengaku akan. Mau tunggu orang. Undangan jam 8, jam 11 mulai. Jadi kalau ada 2 ceramah saya tidak bisa terima. Salah satunya yang duluan saya terima. Kenapa? Berlomba-lomba, terlalu banyak pesta. Akhirnya amplop pun berkurang juga. Karena harus disubsidi, dibagi-bagi. Nah, maksud saya adalah lain kali kalau mau menikahkan anak, tunda dulu bulan Sya'ban. 1, karena kasihan dia, bulan berikutnya setelah menikah, dia pengantin baru. Sementara bulan Ramadan, wah, hawa nafsu ini lagi bergejolak. Apalagi baru menikah, pengantin baru. Dia menikah 29 Sya'ban, besoknya Ramadan. Ya kan kasihan. Orang tua saja kadang-kadang kebablasan. Penjaga gawangnya tidak kuat, akhirnya jebol gawangnya. Akhirnya kafarat. Nah, kasihan, itu 1. Yang kedua, ya karena terlalu banyak pesta, akhirnya orang pun berpikir, oh kayaknya yang tadinya saya mau kasih 150. Karena 3 pesta 550 aja. Gitu. Nah, coba bahas sendiri, bahas Solo misalnya. Di bulan Syawal. Insya Allah saya yakin betul penuh orang punya kotak. Kalau memang ada yang berharap begitu. Tapi kan kita menikah ya, kita sediakan makanan. Adapun yang mau memberi ya, alhamdulillah. Kalaupun tidak masalah ya. Itu saja maksudnya, kita mengambil karena Aisyah meriwayatkan di bulan Syawal beliau dinikahi oleh Rasul ya. Walaupun ini bukan dalil ya, oh berarti sunnah menikah di bulan Syawal. Tidak, menikah di bulan apa saja boleh, termasuk Muharram. Di Gorontalo kadang-kadang juga Muharram ini dihindari untuk menikah atau menikahkan. Ya, tidak boleh. Kenapa? Oh nanti pamali ustadz nanti cerai ya, bahasa Gorontalonya hulala toto walia ya. Artinya di sini ada pamalinya. Nanti kenapa? Kalau dipaksakan nikah bulan Muharram ustadz nanti cerai. Pertanyaan saya, ini yang perceraian sampai ribuan kasus di pengadilan agama, nikah di bulan apa mereka itu? Rata-rata Sya'ban. Artinya tidak ada pengaruh ini nikah di bulan Sya'ban atau di bulan Muharram. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin alasan lain Ustadz, mereka nikah di bulan Sya'ban ini biar ada yang menemani sahur di bulan Ramadan. Iya. Selama ini bertahun-tahun Anda jomblo sahur sendiri, kenapa tahan itu? Tiba-tiba Ramadan yang hanya sebulan kok nggak kuat itu? Kan gitu kan? Ya, kalau alasan itu saya kira bisa dikalahkan dengan alasan yang lebih logis lagi, bahwa orang yang sudah menikah saja, ya, sebagaimana yang datang dalam satu riwayat, orang yang sudah dewasa, orang sudah dewasa, dia datang kepada Nabi, ya halaktu, wahai Nabi, saya celaka, ihtaraktu dalam riwayat lain, saya terbakar. Kenapa? Saya telah menjimai istri saya di siang hari bulan Ramadan. Kalau begitu bebaskan budak. Saya tidak mampu ya Rasul. Puasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, sedangkan cuma 1 hari saya tidak kuat ya Rasul. Bagaimana kalau 60 hari berturut-turut? Kalau begitu kasih makan 60 orang miskin. Dia bilang, ya Rasul, tidak ada orang paling miskin di kota Madinah selain saya. Datang dalam keadaan takut. Rasul sampaikan apa pas saya ini? Datang dalam keadaan takut, pulang dalam keadaan tersenyum. Karena ketika dia bilang tidak ada orang paling miskin di Madinah selain saya, Rasul bilang ambil itu gandum ya di gudang, kemudian berikan kepada orang ini dan beri makan kepada keluargamu. Artinya dia berpikir, aduh, saya mau kena kafarat apa ini ya? Ternyata dalam keadaan takut datang, pulang dalam keadaan tersenyum. Cuma jangan sampai ini dalil bagi orang-orang yang ingin membenarkan, oh boleh begitu Ustaz ya. Saya so tahu saya miskin, jadi saya jima aja dengan istri, nanti berarti sama dengan yang tadi itu. Ya, tidak budak so tidak ada, kemudian 2 bulan berturut-turut pasti tidak bisa, 60 orang miskin, so saya yang paling susah. Ini tidak boleh juga. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini masih ada pertanyaan Ustadz. Bolehkah menggabungkan puasa Syawal mungkin di Syawal tahun sebelumnya ya, karena mungkin sibuk mengqada dan tidak ada waktu lagi untuk Syawal, dan pada saat bulan Syawal sekarang ini ya menggabungkan jadi cukup 12 hari. 12 Bagaimana hari. itu Ustadz? Allah Ta'ala alam bisawab. Karena memang sudah lewat waktunya, maka tidak perlu lagi kita ganti. Ya, cukup yang bulan ini, yang tahun ini kita maksimalkan. Ya, ya sama dengan kalau antum takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram disunnahkan baca iftitah. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim disunnahkan ta'awuz. Kalau lupa iftitah, lupa ta'awuz dan sudah masuk Bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu kembali ke ta'awuz lagi. Tidak perlu ke iftitah lagi karena waktunya sudah lewat. Sudah lewat. Ya.
Baik Ustadz, ini sudah banyak kita bahas terkait dengan puasa Syawal dan keutamaan-keutamaannya, dan tentunya ibadah-ibadah puasa atau ibadah yang disunnahkan di dalam bulan Syawal. Olehnya itu Ustadz, di akhir ini kita mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement dan dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustadz. Iya, Masya Allah ya, kita sudah banyak membahas masalah teori-teori daripada bulan Syawal ini, ya tinggal praktiknya aja ya. Mungkin ada yang baru 1-2 hari puasa Syawal, ya kita tambah lagi. Kita ingin menegaskan bahwa diri kita ini bukan orang-orang yang Ramadhani, tapi Rabbani. Rabbani itu adalah pribadi yang sepanjang tahun menanamkan ibadahnya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Rabbani, bukan hanya nilai-nilai Ramadan saja. Kita memastikan diri bukan orang musiman, tapi memang berkepanjangan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini Allah berikan kita taufik, karena orang yang bertambah ketaatannya di bulan Syawal maka dipastikan Ramadannya itu diterima, ya diterima. Lailatul Qadarnya juga diterima, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memasukkan ya kita ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Dan ini penting sekali, istiqamah sampai mati kita dengan nilai-nilai yang telah Allah ajarkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita mati sakaratul maut mendapatkan 3 bisikan, ya, la takhafu, jangan takut dengan kematian, wala tahzanu, jangan bersedih dengan dunia yang kita tinggalkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang akan kita tempati sebagai balasan dari kompensasi dari amal ibadah kita selama di dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minar rabbaniyyin wa la taj'alna minar ramadhaniyyin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kesediaan dan kesempatannya yang mulai dari awal sampai hari ini. Insyaallah sehat walafiat Ustadz. Amin ya Rabb. Insyaallah kita diberi umur panjang dan bersua di hari-hari lain insyaallah. Ya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Waffaqani Allahu wa iyyakum ila tariqil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.